Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan di hari Sabtu ini, di dalam Sabtu dalam rangkaian Paskah Jumat Agung dan Paskah Kebangkitan, kita bersyukur diberikan Tuhan kesempatan untuk kita kembali bersekutu, memuji dan menyembah Dia. Kita akan agungkan Dia, kita pujikan kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Glory, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Glory, glory, glory,
Raja. Haleluya, kita sembah Dia. Hosana bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah antara Paskah Jumat Agung dan Paskah Kebangkitan, kami dapat menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merenungkan kasih-Mu yang teramat besar dalam kehidupan kami, sehingga Kau pindahkan kami dari maut ke dalam kerajaan-Mu yang mulia. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena pengorbanan-Mu yang besar. Dan bagi hari ini kami mohon Tuhan kuduskan, sucikan kami semua, dan Tuhan urapi kami semua, baik kami yang melayani ataupun yang dilayani. Tuhan yang mengurapi, dan Tuhan juga memberkati jaringan internet dan seluruh peralatan yang kami gunakan, sehingga semuanya dapat digunakan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjut lagi untuk memuji muliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami rindu memuji menyembah Engkau. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, dalam kekudusan-Mu
kekuasaanmu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, dan kita siapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Kami saat ini datang kepadamu Bapa Surgawi, mengucap syukur karena pagi ini Engkau bawa kami bangun dari istirahat dengan segar. Kau sediakan hari pagi yang cerah, dan kami mengucap syukur di atas segalanya karena pagi ini kami dapat bersama Yesus. Bersyukur untuk kami boleh menerima pembaruan lagi, penguatan lagi, penyegaran lagi, peneguhan lagi, penyembuhan lagi, sukacita lagi. Sorga Eden ada di dalam kehidupan kami lagi dan seterusnya. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk puji sembah kami sudah sampai berkenan di altar-Mu ya Tuhan. Itulah harapan doa kami. Dan sekarang kami bersama akan menerima sabda Tuhan. Engkau menyampaikan isi hati-Mu, dan kami tahu apa yang harus kami kerjakan di sepanjang hari ini, esok, dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan keluargaku. Shalom. Pagi bersama Yesus. Salam kasih Paskah dari kami di Pastori untuk semua keluargaku yang hari ini join di dalam ibadah pagi bersama Yesus. Puji Tuhan, saya yakin kabar semua saudara baik ya. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu doa dan harapan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Kristus. Harapannya adalah semua anak-anak Tuhan mengalami kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah nggak baik ya. Tuhan selalu baik. Walau kadang berkali-kali seringkali ya, kebaikan Tuhan dipersepsi keliru oleh manusia. Iya kan? Karena manusia itu seleranya yang sesuai dengan subjektivitas pikirannya sendiri. Ya, begitu. Padahal
Apa-apa yang Tuhan putuskan, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan kerjakan, saudara, itu berangkat dari kedaulatan dan kasih-Nya. Itu selalu untuk kebaikan kita bersama. Puji Tuhan. Ya, pagi ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari 2 Timotius 2. Ya, saya silakan saudara membuka yang bisa membuka Alkitabnya, baik melalui manual ataupun gadget. Puji Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan, 6 sampai 10. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Camkan, saya ulang, pengertian dalam segala sesuatu. Ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya sampaikan ini secara ringkas praktis buat kita semua, ya, kemarin lusa dirilis dalam berita TV, saudara-saudara, ya, bahwa di suatu daerah di negeri kita, di Pulau Jawa, ya, ada sekelompok petani, petanam atau penanam cabai yang dibuat berhasil luar biasa, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana hasil panenan yang kebetulan di tahun pandemi ini melimpah. Dan sepanjang sejarah menurut testimoni kesaksiannya, sepanjang sejarah belum pernah terjadi ketika panen yang sedemikian rupa, harga cabai yang sampai kepada petani itu setinggi saat-saat sekarang ini. Sehingga apa yang terjadi? Saudara-saudara, dikatakan melimpahnya penghasilan dari hasil panenan cabai ini membuat warga petani cabai itu berbondong-bondong hampir semuanya membeli kendaraan roda 4. Coba saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi itu selalu dimungkinkan asal orang itu mau melangkah. Iya. Kalimat penting di situ, hampir sepanjang sejarah sebagai petani cabai, ya, baru kali ini mendapat panenan melimpah, harganya baik, mahal. Nah, berarti saudara-saudara telah sekian lama dalam perjalanan dia menjadi petani, ya, dan tidak pernah jerah. Sekalipun kadang-kadang di waktu-waktu yang silam, kadang sistem itu masih belum tertata seperti sekarang ini, ya, ketika petani mendapatkan panenan yang bagus, biasanya justru harganya sampai di petani itu begitu jatuh. Nah, tapi karena apa? Ketekunan, kesabaran, ya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, petani-petani ini terus melakukan usahanya, tidak pernah bosan-bosannya. Tapi prinsip penting itu menjadi satu dalil. Ketika orang masih mau menabur, masih mau mengusahakan, masih mau mengerjakan, satu ketika kemungkinan
untuk mendapatkan hal-hal yang khusus, yang spesial, itu bisa. Ya, tidak bisa kita berhenti hanya pada berkeluh kesah karena situasi. Karena apa yang sudah kita usahakan juga masih belum nampak hasilnya. Ya, dan seringkali manusia kemudian terprosot pada kebiasaan hidup yang terus-menerus ya membuat pembiaran terhadap cara berpikir yang salah. Pagi ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 itu, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, ini artinya saudara-saudara, bahwa setiap anak Tuhan yang mau menggeluti kehidupan ini dengan penuh harapan kepada Yesus yang sempat mati tapi bangkit, itu adalah kehidupan yang dinamis, kehidupan yang selalu ada kemungkinan. Ucapkan bareng dengan saya, selalu ada apa? Kemungkinan. Nah, kalau orang sudah memiliki pengertian seperti ini, hidup memang faktanya tidak selalu mudah. Bahkan harus ketekunan itu adalah pengulangan suatu tindakan benar yang tiada henti-henti, itulah ketekunan. Nah, sampai pada suatu waktu ketekunan, ya suatu tindakan yang terus berulang-ulang, tiada henti-henti, suatu tindakan yang benar, ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Dalam iman juga sama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka sebagai seorang gembala jemaat, saya sebagai pendamping saudara, sejauh saya masih dikasih kesempatan Tuhan sampai kapan entah, tidak tahu. Tapi harapan dan kerinduan saya agar setiap saudara terus ya memiliki cara berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran ilahi. Jangan pernah kita mengadopsi cara berpikirnya orang yang tidak beriman. Nah, kalau orang tidak beriman, orang berdosa, tentu kita tahu jalannya bareng sama siapa. Lantas kita adopsi, kita ambil cara berpikirnya. Itu tidak akan mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara-saudara, sebagai seorang hamba Tuhan selalu saya katakan, seperti Paulus berkata, aku sebagai seorang abdi Kristus, aku juga sabar menanggung semua proses demi ya keselamatan itu boleh dialami untuk semua orang percaya. Maka dalam hal ini yang saya mau katakan adalah sebagai orang percaya, anak Tuhan, jangan pernah kemudian putus asa. Ketika di dalam perjalanan saudara menempuh kehidupan ini, pingin bertumbuh secara rohani, pingin sungguh-sungguh, tapi kemudian kepleset. Saya bilang jangan putus asa, jangan mandek, ya. Asal kita tidak seperti gambaran yang Alkitab berikan, lantas waktu kita kepleset terjerembab, ya. Lantas kita membuat pembiaran untuk hidup ini di dalam kubangan terus, jangan. Saya bilang jangan. Keluar dari situ, ya. Bangkit, berdiri, jalan lagi. Tuhan itu sabar. Ya memang tipikal yang saya sampaikan ini, Tuhan yang kita sembah Yesus, yang mati bangkit, Paskah, itu bukan seperti yang sebagian kawan-kawan saya memberitakan. Kecenderungannya menyampaikan Yesus itu, Allah itu, ya dia adil, dia itu geram, pada waktunya dia marah, pada waktunya dia akan membuang kita. Saya tidak berprinsip, tidak sependapat seperti itu. Untuk itulah Injil, khususnya perjanjian baru diberikan, adalah memberitakan evangelion. Evangelion itu apa? Berita damai sejahtera. Dan berita damai sejahtera ini diperuntukkan bagi manusia keturunan Adam yang sudah terlahir dalam keadaan cacat celah. Bukan cacat celah secara fisik barangkali. Fisik kita mungkin tidak apa-apa, wajar-wajar, umum. Tetapi saya memberitahu kepada kita semua
bahwa manusia yang akibat dosa kakek buyut, cacat celah itu justru dari dalam. Roh kita cacat, jiwa kita sudah cacat. Tadi malam saya sampaikan firman, kalau jiwa kita tidak cacat, Gembala Agung pemelihara jiwa tidak perlu datang. Ya, makanya Gembala Agung Yesus datang sebagai pemelihara jiwa kita, karena kita ini didapati dahulunya seperti domba-domba yang liar, yang masing-masing mengambil jalannya sendiri. Untuk perbuatan ngawur, perbuatan asal-asalan, ya, tindak laku amburadul, cara berpikir ngeres, kotor, kasar, itu tidak perlu dilatih, tidak perlu terapi diri. Kenapa? Itu sudah alamiah dasar kehidupan manusia. Ya, kita bukan ahli jiwa, saya bukan lulusan psikologi, tapi minimal prinsip-prinsip kehidupan ini saudara ketahui bersama. Alkitab memberitahu dari sisi teologi, bicara tentang manusia. Bagaimana manusia? Kita semua sudah paham. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebetulnya lebih tepat semua orang telah berdosa, ya, telah berdosa. Kalau perbuatan dosa itu ada kata perbuatan, seolah-olah dosa itu disebabkan perbuatan yang tidak baik. Padahal prinsip kekristenan, dasar ayat-ayat yang begitu banyak memberitahu dosa itu merupakan satu kekuatan, kuasa yang melingkupi hidup turunan Adam. Sejak kapan? Sejak lahir. Ya, begitu lahir ke dunia itu sudah mulai tumbuh si kecil itu dengan berbagai macam, ya, keberadaannya yang kita anggap memang secara alamiah, dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya, saudara dikasih Tuhan. Tetapi pada umumnya kecondongan untuk punya keahlian, potensi paling tidak melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan itu ada di dalam diri setiap manusia. Nah, untuk itulah Yesus datang. Untuk itu Gembala Agung kita rela berperan sebagai anak domba yang digantung di atas salib Golgota. Saudaraku ini kasih Tuhan, seperti simbol ini. Ya, waktu saya request untuk mendesain, ya, logo sederhana di Pasca Easter ini, saya minta salib yang lebih gede itu untuk Yesus. Yang kiri kanan adalah menggambarkan, ya, dua penjahat, yang satu bertobat, yang satu tetap ngeyel, saudaraku, ya. Ngeyel, ya. Tapi yang satu sportif. Dia coba belajar berpikir dengan cara berpikir bukan pikiran penjahat. Yang satu tetap membuat pembiaran, ya. Pikiran jahat itu tetap aja. Sehingga dalam kondisi sekarat ngeyel. Tetapi kita lihat kerendahan hati seseorang, ya, akan membuahkan sesuatu yang baik. Sehingga satu penjahat berkata, Yesus, ketika engkau datang menjadi raja, ingat akan aku. Saudara, ini orang tidak mengharapkan sesuatu yang sesegera terjadi. Harapannya berpikir bahwa nanti hari akhir zaman, kiamat, begitu. Beda sama yang satu, yang ngeyel, yang keras kepala, tegar tengkuk itu. Tidak ngerti sedikit pun pengertian ilahi. Apa yang terjadi? Orang itu nuntut. Ya, kalau engkau Kristus, turunlah dan turunkan aku sekarang. Nah, makanya orang yang ngerti menjalani kehidupan dengan pengertian-pengertian yang dibukakan dengan berjalannya waktu, kita akan melaksanakan hidup itu tidak nuntut yang serba signifikan, tidak selalu begitu. Ya, tidak selalu harus yang instan. Pagi ini tadi begitu saya bangun bersyukur, saya persiapan, saya masih ngeling, ya, beberapa saudara, ya, sementara tim saya para junior ini sudah di studio nyiapkan ini semuanya. Ya, saya ke dapur sebentar, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk apa? Ngerebus air. Ya,
Dan saya ambil sasetan wedang jahe. Ini saudara mesti pingin saya cerita nih gini. Nanti mesti selesai ibadah ini saudara ke dapur ya. Bikin apa? Terserah saudara. Iya. Saya ambil yang sasetan 2, saya aduk air panas, saya campur air dingin, saudara. Ya, saya tidak perlu geprek-geprek. Waktunya singkat kan? Iya, jadi saya beli yang sasean. Mahal Pak, mahal kalau import. Ya, kalau import mahal. Tapi kalau dalam negeri, haleluya. Berapa satu? Jangan-jangan nggak sampai 1.000 saudaraku ya. Bahkan kalau beli 10, istilah kota kami dapat welasan. Iya, hidup ini ya, apa adanya, bisa apa saja, kan begitu. Asal dalam rambu-rambu yang baik. Ada waktunya instan. Tetapi waktu saya ke tempat-tempat mungkin berkesempatan di sebuah kafe, warung, ya di daerah yang dingin, ketika pesan, minum apa Pak? Itu, yang anget-anget. Iya, biasa ditawarkan wedang uwu. Nah, itu kalau Solo ada wedang uwu. Sekarang udah di mana-mana. Di tempat kita aja sudah ada wedang uwu itu ya. Apa? Wedang jahe. Oh, saya bilang wedang jahe. Iya. Ini kami sasean. Oh, enggak mau kalau sasean kan. Kan ini lagi jadi tuan. Kalau jadi tuan kita boleh ya, request kan begitu. Saya minta jahe yang dikeprek. Nah, jadi ada waktunya kita, wah ini sikonya cepet, oke lah gitu ya. Tapi tidak boleh mengandalkan gitu. Masih jauh lebih enak, lebih bagus saya yakin yang fresh. Ya, yang fresh. Oh dikeprek Pak. Iya, jangan lupa ya. Kalau sudah dikeprek itu atau sebelum dikeprek dipanggang dulu, dibakar dulu. Itu lebih wangi. Saya kasih resep pagi ini wedang jahe, ya kan? Lebih wangi. Oh gitu ya Pak, kadang penjualnya sendiri tidak ngerti saudaraku. Tapi kami tidak ada ini Pak, taruh aja di atas kompor sebentar kan. Nah, itu lebih wangi. Kalau mau lebih wangi enak lagi dicampur kencur saudaraku. Wah ini resep lagi buat saudara. Nanti rame-rame buat jamu ya, di online kan silahkan. Nah puji Tuhan, kasih kencur. Itu sedap sekali saudara-saudara. Kalau ada lagi sedikit dikasih ya jeruk nipis boleh, lemon sedikit boleh, begitu. Nah, kehidupan ini kita mesti menguasai ya berbagai macam hal yang perlu bisa kita kerjakan. Nah, kalau dalam hidup ini kita cuma nuntut yang instan, saudara-saudara yang dikasih Yesus, ilmu kita tidak akan pernah tambah. Ya, apalagi sudah nuntutnya instan, tidak mau belajar pastinya saudaraku bosanan. Iya, tidak sabar. Nah kalau sudah seperti ini, kehidupan sulit untuk dapat menggapai hal-hal yang Tuhan sudah sediakan di depan kita. Sudah dekat. Seringkali orang tuh tinggal 1 jengkal dia mundur. Nah ini jangan sampai saudara lakukan. Ini yang dimaksud Paulus. Dengan demikian kamu akan mendapatkan segala pengertian. Hidup ini sangat ditentukan dengan pengertian. Dan pengertian itu tidak bisa datang dengan sendirinya begitu saja. Orang berpikir ya, oh itu memang talentanya. Para ahli berbicara saya amati, talenta itu hanya 20%. Itu bakat alam. Itu tidak akan berkembang kalau tidak terus digeluti, tidak terus diusahakan. Ada orang yang bisa main gitar, umpamanya main musik. Itu bakat alam, otodidak. Tetapi alangkah ilmunya semakin bertambah ketika dia mau belajar sungguh-sungguh. Mulai buka partitur, mulai memahami ya solmisasi. Ada orang tuh mainkan musik bisa ya. Tetapi waktu ditanya itu kuncinya apa? Dia tidak ngerti. Ya, itu alami, itu otodidak saudaraku. Ya, jadi pokoknya begitu yang biasa main yang ada ilmunya itu bilang pindah ke C, ya C minor itu bingung dia. Tapi kalau dia ngedepi ya bolehlah masih bisa ngikuti ya. Kira-kira gitu. Kayaknya kalau jelaskan kayak guru musik ya. Memang saya ini bisa memegang semua alat musik bisa saya pegang. Betul. Ini bukan dusta dan bukan takabur. Saudara kalau tidak percaya minggu besok ibadah real.
Kalau saudara mau mengingatkan Pak Gembala, katanya bisa megang semua alat musik. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya, memegang alat musik. Ya, bukan memainkan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, tolong saudara bedakan itu. Iya. Jadi kalau kita mendapatkan pengertian ini, haleluya, semua yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, asal bersama Yesus. Ucapkan asal apa? Iya, bersama Yesus. Kalau kita bersama Yesus, saudaraku, selalu ada pengharapan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah ketekunan yang kita kerjakan, kesungguhan yang kita lakukan bersama Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan membawa kita sampai kepada kemuliaan. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah berhenti untuk terus mengumandangkan ini. Seperti Paulus katakan ayat yang ke-10 dari pembacaan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan, ini tugas saya dan tentu saya delegasikan juga kepada saudara. Untuk saudara juga tekun mendampingi umat Tuhan lain. Memberitakan firman, bersaksi. Ceritakan tentang anugerah Yesus yang bangkit itu. Ya, ketika orang sudah mulai, wah ini YouTube banyak nyerang iman kita sebagainya. Katakan, ya nggak usah nonton yang begituan. Ini buka aja, ini gembala sidangku ini loh. Ya, ini nyampaikan ini loh kebenaran firman Tuhan. Nah, itu saja. Saudara dengan tekun, dengan sabar. Untuk apa? Membawa mereka semua berhasil menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, tidak selalu mudah. Tapi kalau kita kerjakan bersama Yesus, pasti bisa. Kita melalui semuanya. Dan tidak mustahil di dalam perjalanan itu. Mungkin saja Tuhan memberikan bonus-bonus secara khusus. Amin, saudaraku. Selalu ada, selalu mungkin. Kenapa tidak? Walau hidup sementara ini kan dalam rancangan Tuhan. Itu sebabnya saya berkeyakinan orang yang betul-betul mau bergerak jalan bareng bersama Yesus selalu saja melewati hal-hal yang manis dan indah. Karena kalau jalan bersama Yesus, salah satu kata dari teolog yang pernah saya baca, andaikan aku berjalan di neraka, asal bersama Yesus, aku tidak takut. Kenapa demikian? Karena kalau Yesus bersama kita, dimanapun suasananya Taman Eden. Yang percaya katakan amin. Ada kesulitan, ada masalah, ada pergumulan, ada gangguan kesehatan barangkali. Puji Tuhan, abaikan, tetap kita semangat, melangkah, yakin, bersama Yesus, aku akan dapat melewati semuanya. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama mempercayai setiap kalimat kata yang firman Tuhan sampaikan. Modal kita percaya. Dan yang kita percayai bukan tanpa dasar. Yesus dasarnya, dan itu dasar kebenaran yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Karena anugerah-Mu, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama hidup. Sekali lagi, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau. Haleluya, Raja di atas segala raja. Kami yakin percaya Tuhan akan Engkau. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Kau hadir dimanapun saat ini kami berada. Engkau lawat kami Tuhan. Dengan tangan-Mu yang berlubang paku tertumpang di atas setiap hidup kami. Dan jemaat-Mu semua merasakan kebaikan Tuhan yang tiada terhingga. Kemurahan Tuhan yang selalu melimpah atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Biar jemaat merasakan, engkau imani tangan Tuhan yang berlubang paku, yang sudah bangkit dari kematian itu ada di atasmu. Dan engkau boleh menerima segala yang baik. Ucapkan permohonan doamu dengan ucapan syukur. Belajar untuk kita sabar di dalam kita melewati perjalanan hidup. Tapi tetap berpengharapan, tetap optimis, tetap yakin. Kuasa tangan Tuhan yang berlubang paku itu sanggup melakukan segala yang terbaik sesuai rencananya. Terima kasih Tuhan. Mari jamaah satu persatu lawat setiap pribadi. Engkau lingkupi setiap rumah tangga hidup nikah anak-anak-Mu. Bahkan setiap pribadi yang single pun, yang purna keluarga pun ada di dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. Sehingga hidup ini penuh warna. Hidup ini membawa ucapan syukur ke hadapan Tuhan. Oleh karena kami tahu setiap perjuangan, setiap usaha yang dikerjakan pada waktunya akan menghasilkan buah yang baik. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah mau berhutang. Tapi sabar perlu, ketekunan perlu, semangat perlu. Terus ada di dalam hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari-hari ini yang ada di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, yakin percaya selalu ada jalan. Bersama Yesus selalu ada pertolongan. Bersama Yesus selalu ada yang baik yang dari Tuhan kerjakan. Bahkan semua yang baik Tuhan anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan, kita punya alasan, kita punya dasar. Siapa itu? Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Sehingga setiap doa pagi ini Tuhan yang mendengar dan mengabulkan. Tuhan yang berdoa untuk kondisi yang dirasa kurang baik. Kiranya hari ini kebaikan-Mu Tuhan dinyatakan. Dan yakin, beriman. Untuk kami tidak terus memikir-mikirkan ketidakenakan, ketidaknyamanan, ketidakbaikan. Kami perlu bangkit. Kami perlu semangat untuk melangkah. Karena di dalam dunia ilmu kesehatan pun memberitahu
semangat membangkitkan imunitas kami. Maka rohani dan jasmani perlu semangat untuk kami melangkah. Kami tidak mau tinggal diam dalam keterpurukan, di dalam kelemahan, mungkin karena penyakit. Kami harus melangkah usaha. Walau dalam proses minum obat itu pahit rasanya, getir di dalam lidah. Tetapi jika kami tetap ada semangat mau melakukan itu, tidak mustahil. Pada ujungnya Tuhan yang memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau menuntun anak-anak kami semua, keturunan kami ada dalam jaminan-Mu. Ada beberapa orang tua sedang berdoa dan berpikir untuk pasangan hidup anak-anaknya. Tuhan, hari ini Engkau memberi pengertian, segala pengertian hikmat ilahi. Memberitahu kepada kami, asal kami melangkah bersama Yesus, kami tuntun anak-anak kami berjalan bersama Yesus, keturunan kami berjalan bersama Yesus. Takkan pernah mungkin hidup mereka terlunta-lunta. Tuhan berjanji mengangkat, Tuhan berjanji mendampingi anak keturunan kami. Tuhan berjanji membuat anak keturunan kami menjadi berkat bagi dunia ini. Dan itu pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang sedang didoakan untuk pekerjaan, rekanan kerjanya, usahanya, untuk pegawainya, untuk atasannya, untuk instansinya, untuk bidang pertaniannya, untuk segala macam yang sedang didoakan Tuhan. Engkau yang mati bangkit dan hidup selamanya, tahu sampai kedalaman hati setiap anak-anak-Mu, sehingga doa ini semua ada terpapar di hadirat-Mu yang kudus, dan Engkau pasti yang bertindak. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah dalam setiap langkah hidup anak-anak Tuhan mengalami kuat kuasa yang daripada Tuhan. Negara tercinta Republik Indonesia Tuhan berkati. Bangsa kami Tuhan berkati. Pemimpin kami Tuhan berkati. Daerah, kota, desa, wilayah kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami akan melangkah lebih lanjut. Pagi ini bersama Yesus dan seterusnya bersama Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Biarlah setiap jemaat-Mu mengalami segala yang baik yang Engkau sediakan. Sehingga kami akan melangkah dari waktu ke waktu sampai bahkan Yesus datang yang kedua kali. Kami menerima segala yang baik itu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan dengan iman syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Kami bersyukur. kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat Paskah, dan pagi bersama Yesus menaungi seluruh perjalanan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Shalom.